manusia dilahirkan sempurna. Beberapa memiliki keunikan, salah satunya dwarfism atau bertubuh kerdil alias lebih kecil dibandingkan ukuran manusia normal. Untuk orang-orang bertubuh unik ini ternyata banyak hal yang bisa terjadi. Mereka juga bisa melakukan berbagai hal seperti manusia bertubuh normal kebanyakan. Bahkan kehadiran mereka seringkali memberi hiburan atau pengaruh positif untuk sekitarnya, seperti yang terjadi kepada orang-orang berikut ini. Pemirsa, inilah 7 hal unik tentang manusia kerdil versi on the spot. Walau bertubuh kecil, namun tidak berarti orang-orang kerdil juga bernyali kecil. Seperti dalam tayangan berikut yang menunjukkan keberanian mereka. Tampak 4 orang kerdil berlari estafet melawan seekor unta. Balap lari ini sangat menarik untuk ditonton dan berhasil memancing perhatian banyak orang. Pada awal perlombaan, tim orang kerdil yang memakai seragam biru berhasil memimpin. Namun beberapa saat kemudian, unta mulai berlari cepat dan mengejar ketertinggalan. Akhirnya unta ini memimpin saat pelari kerdil ketiga sedang beraksi. Hebatnya, meski tertinggal cukup jauh, pelari kerdil terakhir berhasil menyamai kedudukan dan berlari secepat kilat menyusul hewan berpunduk itu. Hasil akhirnya pun terlihat pelari kerdil dan unta memasuki garis finish di saat yang hampir bersamaan. Kalau biasanya taman bermain punya beragam permainan, lain halnya dengan Dwarf Empire di Yunan, Cina. Taman ini justru terlihat seperti kerajaan Kurosaki yang dihuni 100 orang kerdil, rumah jamur, dan fasilitas lainnya yang berukuran mini. Berkunjung ke Dwarf Empire yang berada di Bukit Shisan, pinggiran kota Kunming, Yunan, lebih terasa seperti masuk dalam kerajaan Kurosaki. Rumah-rumah jamur yang mungil dan unik semakin membuat wisatawan terpana melihatnya. Rumah-rumah jamur inilah yang menjadi tempat tinggal 100 orang kerdil dengan tinggi rata-rata 1,3 meter. Awalnya pembangunan Dwarf Empire sempat mengundang kontroversi. Kala itu, taman yang dibangun pada tahun 2009 ini dianggap terlalu mengeksploitasi orang kerdil. Akan tetapi keberadaan taman tersebut justru menjadi mata pencaharian sekaligus tempat manusia kerdil di Cina berekspresi. Setiap harinya manusia-manusia kerdil di Dwarf Empire akan memberikan pertunjukan bagi wisatawan. Dalam pertunjukan lucu ini, mereka pun menggunakan berbagai kostum yang semakin membuat para pelancong tersenyum dan mengagumi perkembangan yang diberikan oleh negeri mini ini. Mereka menggunakan kostum yang menunjukkan pekerjaan dan perannya masing-masing. Seseorang dengan tubuh kerdil tentunya akan kesulitan mengendarai mobil yang ditujukan untuk orang normal. Namun sebuah perusahaan mobil ternama mendesain jenis mobil untuk orang kerdil yang punya tinggi badan tidak lebih dari 1,5 meter. Karena memang dikhususkan untuk orang kerdil, jadi mobil yang diproduksi tahun 2009 ini dibuat lebih kecil 30% dari ukuran mobil sejenis yang asli. Mesinnya sendiri juga jauh lebih kecil, yaitu hanya punya kekuatan 5,5 daya kuda dengan kecepatan maksimum mencapai 27 km per jam. Sedangkan panjang mobil ini 2,25 meter. Walau mobil mini, tetapi jenis mobil yang sebenarnya sudah diciptakan sejak tahun 2008 itu memiliki kelengkapan dan fasilitas yang tidak berbeda jauh dengan yang asli. Selanjutnya adalah The Hobbit House, rumah bagi para orang kerdil di Manila, Filipina. Tempat ini merupakan sebuah bar, namun bar ini bukan milik mereka, melainkan pria bernama Jim Turner. Pria yang juga mantan korps perdamaian ini telah mengoperasikan bar tersebut selama 35 tahun. Ia telah menyelamatkan sahabat-sahabat kerdilnya dari jalanan ibu kota yang kejam. Bar ini memang tidak mewah dan hanya terletak di kawasan kumuh di pusat kota Manila. Namun kehadiran mereka bisa menghibur dan membuat pengunjung tertawa. Hampir semua pelayanan dan bartender di bar ini adalah cucu dari orang kerdil yang membantu Jim memulai bar. Beberapa kritikus pernah menuduhnya melakukan eksploitasi, namun Jim menanggapinya dengan mengatakan bahwa bar ini memberikan pekerjaan kepada orang-orang kerdil hingga tak lagi dijauhi dan diejek. Bagi para pekerja di bar ini, Jim sudah dianggap sebagai ayah mereka sendiri. Jim juga membayar semua pinjaman dan tempat tinggal untuk mereka.
berikut ini berasal dari Australia dan muncul sekitar tahun 80-an. Olahraga ini juga sering disebut dwarf throwing atau dwarf tossing. Dalam kompetisi itu, para orang kerdil yang menggunakan pakaian khusus akan dilemparkan ke arah mata. Penilaian pemenangnya ialah yang berhasil melempar orang cebol paling jauh. Seiring berjalannya waktu, olahraga ini dianggap terlalu kasar dan melecehkan manusia kerdil, bahkan sempat dilarang. Ada juga beberapa kasus di mana manusia kerdil yang mengikuti olahraga ini terancam lumpuh dan cedera karena dilempar. Namun, para pendukung olahraga tersebut juga sempat memprotes kebijakan larangan, karena hal itu justru menghalangi rezeki bagi orang-orang kerdil. Sebenarnya ada banyak cara untuk melempar orang-orang kerdil ini, seperti kelingkaran yang berapi, kaca, jendela, atau sungai. Namun dalam aturannya, semua manusia kerdil yang dilempar haruslah menggunakan perlengkapan keamanan yang memadai untuk mencegah cedera. Saat ini olahraga ini memang sudah banyak ditinggalkan. Seorang wanita berusia 113 tahun bernama Zenat B mengklaim dirinya sebagai manusia kerdil tertua di dunia. Meski demikian, perempuan dengan tinggi 91 cm itu memiliki cita-cita pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Zenat merupakan saksi sejarah India yang dulu dijajah oleh Inggris. Zenat menceritakan bagaimana Inggris menjajah warga pada saat itu dan bagaimana mereka memperkenalkan kebudayaan baru kepada warga, termasuk makanan. Meski menderita katarak dan kekurangan kalsium, perempuan ini tetap sanggup bertahan hidup dengan uang yang sangat minim. Setiap bulan, Zenat mendapat dana pensiun dari pemerintah India yang sangat kecil. Ia pun sudah lebih dari 50 tahun hidup sebatang kara. Ia tak pernah menikah dan tak punya anak. Yang ia miliki hanyalah tempat tidur kecil pemberian orang lain. Seorang pria yang menjaga Zenat bernama Abrar Muhammad Khan mengatakan tidak ada satupun yang mempedulikan perempuan yang masih berambut hitam dan hanya memiliki 3 gigi itu. Selama ini Zenat selalu mengonsumsi pan, makanan tradisional yang berupa daun dan kacang. Kesehatannya pun selalu dimonitor oleh dokter setempat. Bagi dunia luar, mereka mungkin terlihat berbeda. Tetapi bagi keluarga Johnston, satu-satunya pembeda adalah mereka sedikit lebih kecil. Amber dan Frank Johnson di Georgia, Amerika Serikat, serta kelima anaknya adalah keluarga kerdil terbesar di dunia. Mereka menyebut dirinya sebagai kehidupan nyata dari 7 kurcaci yang berjuang untuk membesarkan anak mereka di dunia yang dibangun bukan untuk orang seperti mereka. Pasangan yang memiliki 5 orang anak ini awalnya bertemu pada acara orang kerdil. Lalu mereka berpacaran selama 4 tahun hingga akhirnya menikah. 6 bulan kemudian Amber hamil. Frank berasal dari keluarga kerdil, sementara Amber dari keluarga normal. Anak pertama mereka Yunus lahir normal, tetapi 31 minggu kemudian menjadi kerdil. Begitu pula dengan Elizabeth, anak kedua mereka. Mereka kemudian mengadopsi 3 anak kerdil dari berbagai negara, yaitu anak dari Siberia, Alex dari Korea Selatan, dan Emma dari Cina. Fred dan Amber membesarkan kelima anaknya dengan baik. Mereka selalu memberi penghiburan kepada kelimanya meski sering mendapat ejekan di sekolah dan lingkungannya. Pemirsa, itulah 7 hal unik tentang manusia kerdil versi On The Spot. Apapun bentuk tubuh kita adalah hal yang benar jika kita tidak saling membeda-bedakan dan saling menerima.